Itu hidup. Apanya? Bukan, apa namanya? Kipas angin. Mati. Hidup. Itu nggak bisa hidup. Satu aja lah. Coba itu aja hidupnya. Biar nggak kemari banyak-banyak. Kok rusak kok ganti kok. Ini matikan aja yang ini. Bikin kesana aja nggak bisa. Males dia. Males dia, udahlah. Ya, marah dia. Besan matikan aja, hancur kau nanti dan ini aja hidup agak kesana kan nggak bisa. Nanti kok dingin kali Wahyu terus pakai jaket kulit ya. Kulitnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuridz dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah kita bisa mengikuti taklim kitab Fathul Mu'in. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Syekh Abu Bakar Sato. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan kemudahan-kemudahan yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa tajibu, yaitu ya. Wa tajibu dan wajib. Ini kalau ngajinya ngantuk diartikan wa tajibu, Pak Haji makan tebu katanya kan. Ya. Alal mu'taddati, atas perempuan yang menyandang iddah. Bil wafati, sebab meninggalnya suami. Wabitolakin, dan dengan talak bainin, walaupun talak bain gitu. Ya, ngartikannya kayak gitu, sebab masuk di situ talak rajai. Au faskhin, atau fasakh gugat cerai.
mulazamatu maskanin, selalu tinggal di rumah atau di tempat tinggal. Maskan itu jamaknya masakin, tapi nggak pakai iya. Kalau pakai iya, kalian lah itu ya. Hah? Apa? Ya. Kanat fihi, yang ada di tempatnya, fihi ada di dalamnya maskan itu. Ada perempuan itu, fi ada padanya. Maksudnya rumah yang ditempati gitu ya, bukan rumah orang lain. Indal mauti, ketika meninggalnya suami. Awil furqati, atau ketika dicerai. Indan qidha'i iddatin, ketika sampai habisnya iddah. Walaha al-khuruju, dan bagi perempuan itu boleh keluar naharon, siang hari, li syira'i nahwi ta'amin, untuk membeli seumpama makanan atau pulsa, itu boleh ya. Sekarang paket ya, WiFi kalau tahan ya. Kalau nggak tahan, nggak usah ya, nggak usah maksa. Wa bai'i ghazzalin, dan menjual hasil tenunan. Makanya Al-Ghazali itu bapaknya itu tukang tenun. Walinahwi ihtitobin, dan karena seumpama mencari kayu bakar. Ini zaman dulu ya. Kalau sekarang ya beli gas. Karena kayu bakar sekarang nggak ada, kecuali kamu tinggal di kampung lah. Kamu yang kuliah balik lagi pulang ke kampung sana ya. Karena mau dijodohkan sama orang yang di kampung itu cari kayu bakar lagi ya. Tapi itu lebih enak ya, nggak meledak dia. Ya kalau gas kan bisa meledak, gitu. Gosong. Kecuali gas yang dibikin dari kotoran itu bisa dibuat gas. Kotoran manusia, tapi jarang yang buat. Kotoran lembu yang ada ya. Kok sempat kotoran manusia. Ya. Kalau yang makan genjer nampak terus itu. Ya. Yang pulang di Aceh sana, di kampung-kampung itu masih nyari kayu bakar itu ya. Itu di dairi sana ya. Apa namanya, luar negeri itu. Ya. Lalailan, tidak malam hari. Walau awwalahu, walaupun di permulaan malam. Karena malam-malam itu nggak bagus. Kamu pun jawab juga itu. Itu kan yang dicerai Pak Kiai katanya kan. Saya kan belum dicerai, orang nggak ada yang mau katanya. Atau belum ada yang mau misalnya ya. Sekali ada berebut pulang. Khilafan li ba'dihim, beda dengan sebagian ulama. Artinya sebagian ulama
mengatakan boleh kalau di awal-awal malam gitu maksudnya. Lakin laha khurujun lailan. Kalau malam secara mutlak itu nggak boleh, tapi bagi perempuan yang ditalak tadi, yang menyandang iddah, laha khurujun, boleh keluar lailan malam hari, ila dari jarotin, ke rumah tetangga perempuan. Di sini ada taknya ya. Berarti tetangga perempuan, bukan tetangga laki-laki ya. Al-mulasiki, yang bergandengan, rumahnya bergandengan gitu, nggak jauh-jauh kayak kalau rumah di kampung gitu kan kira-kira 10 meter gitu baru ada rumah lagi gitu. Makanya suaranya orang dari kampung itu keras-keras. Karena manggil tetangganya itu, woi gitu ya, kok gitu ya. Itu dipakai pula di Medan gitu. Pokoknya kalau ada yang keras dia itu. Ditengoki aja sama ibu-ibu pengajian itu. Baru datang ini katanya kan. Dari luar negeri. Al-mulasiki, yang bergandengan, li ghazlin, untuk menenun. Ya, perempuan itu diantaranya kerjaannya menenun. Kalau sekarang menjahit ya. Ini perempuan nggak bisa jahit, disuruh sekali megang mesin jahit, jalannya ke belakang dia, kretek gitu. Ada kayak gitu. Tak semua ini bisa jahit ya. Yang bisa jahit cuma Alia. Ya. Saya mau jahitkan tapi takut harganya mahal. Jadi saya tahan udah 3 bulan. Gitu. Wa haditsin, dan membicarakan sesuatu yang baik, bukan ghibah. Apa ghibah itu? Ya kalau sekarang ngerumpi lah, bukan ngerumpi ya, tapi ada membicarakan sesuatu, misalnya ada mau hutang gula gitu, misalnya. Ya perempuan biasanya kan kayak gitu, pinjam gula dulu kak katanya kan. Nah, aku nggak pakai gula kalau minum karena takut sakit gula katanya. Oh ya udahlah katanya kan, karena udah habis bilangnya kayak gitu. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya, ya seperti menjahit ya. Khiyatoh itu menjahit. Lakin bisyarti ayyakuna dzalika, tetapi dengan syarat adanya demikian itu, artinya keluar malam ke rumah yang dekat, yang bergandengan tadi, rumah tetangga perempuan itu, biqadril adati, dengan kadar kebiasaan. Artinya bukan tiap malam dan bukan tengah malam gitu ya. Yang tidak kebiasaan itu ya tiap malam datang ke situ, itu tidak kebiasaan. Kalau ditanya kenapa datang kemari, mau nengok kucing gitu kan. Ya. Padahal ada yang mau ditengok gitu ya. Atau tengah malam, itu di luar daripada kebiasaan. Tengah malam jam 11:30 gitu datang dia. Itu maksudnya bukan dengan kadar kebiasaan. Wa alla yakuna indaha, dan tidak ada bagi perempuan itu ketika keluar man yuhaddisuha, laki-laki yang bercakap-cakap dengannya, bercerita-cerita dengannya. Tidak ada kandar lah kira-kira gitu ya.
Karena Kandar ini suka, nenek-nenek pun ditanyain nih. Ya. Nenek dari mana katanya kan. Oh, ada wak-wak pun. Wak tinggal di mana gitu. Ramah Kandar ini ya. Apalagi sama yang muda. Wa yu'annisuha, dan beramah tamah. Laki-laki yang beramah tamah sama dia. Yu'annisuha itu beramah tamah itu artinya ya cakap-cakap yang berluas-luas lah. Ramah tamah itu kan kayak mujamalah. Apa kabar katanya kan? Baik gitu kan. Ya. Ditanya apa kabar? Baik katanya kan. Udahlah nggak tanya lagi. Ya. Alal aujahi, menurut wajah pendapat Ashabus Syafi'i yang kuat. Wa antarji'a, dan hendaknya pulang perempuan itu, watabita, dan menginap fi baitiha, di rumahnya sendiri. Titik. Ini membahas tentang iddah, mana tahu yang baru datang ya. Karena saya tengok ada yang baru datang dari negerinya sana. Kemarin nengok-nengok, mana tahu ada yang mau bisa dibeli gitu ya. Masa menunggu yang diwajibkan bagi perempuan yang dicerai suaminya, itu namanya iddah. Apabila iddahnya iddah wafat, maksudnya perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya, ya iddahnya itu kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau sampai 4 tahun melahirkan ya 4 tahun. Ya. Ada 4 tahun baru melahirkan itu ya. Siapa? Imam Mukhlis. Ya. Imam Syafi'i. Ya. Ada itu ya 4 tahun. Hanya kamu kalau selamatan gitu jangan sampai lah 3 tahun ini. Kalau hamil 3 tahun kan berat kali itu. Nggak bisa telungkup kamu. Iya. Makanya 9 bulan biasanya ya. Atau kurang lebih 10 bulan zaman dulu masih bisa. Sekarang takut kehabisan air ketuban. Apa itu? Oh, nanti kau tanya sama siapa ini? Si Nanda itu. Biasanya meras dia. Meras kelapa ya. Jadi itu iddah bil wafat. Saya terangkan sedikit dulu yang supaya nyambung yang baru datang ya. Yang ditalak dengan talak roja'i atau talak bain. Talak roja'i itu talak yang talak 1 atau talak 2 yang bisa dirujuk kembali selagi masih masa iddah. Itu namanya talak roja'i. Talak 1 belum habis iddahnya dirujuk, namanya roja'i. Talak 2 belum sampai iddahnya dirujuk, namanya roja'i. Tapi jangan bikin anak meroja'i namanya. Jelek kali tukang merujuk ini. Itu ya. Atau talak bain.
Talak bain itu ada namanya talak bain, kalau diperincikan talak bain sughra. Talak yang terjadi sebelum didukhul, sebelum digauli, itu namanya talak bain sughra. Artinya tidak boleh dirujuk itu. Talak tebus. Lalu ada talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama atau fasakh. Artinya fasakh itu gugat cerai. Istri misalnya dianiaya, gugat cerai dia. Masih dulu pacaran gitu ngomongnya halus-halus. Halo pacar sayang gitu ya. Gitu ya. Gitu. My dear katanya kan gitu ya. Itu. Itu artinya duitnya nggak ada. Ya. Udah pernah ngirim surat pakai bahasa Inggris? Kirim ya. Nanti orangnya nggak tahu, begitu kamu jumpa, ini apa bang maksudnya gitu. Ya. Zaman dulu saya pernah kirim surat pakai bahasa Inggris. Ditunggui aja sampai pulang 1 tahun, disimpan, ditanyakan. Ini apa maksudnya katanya. Mati aku udah lupa. Kira-kira aja lah saya apakan. Karena namanya orang pesantren keren kirim surat pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Arab kan udah biasa, ya. Ini pakai bahasa Inggris. Yang lebih keren lagi orang Batak kirim surat pakai bahasa Mandailing. Oh resbah, katanya kan. Apa kabar no, katanya kan. JGS katanya kan. Apa itu? Ya. Rahab pun nggak tahu bahasa Mandailing. Nah, orang harus bisa bahasa kaumnya ya. Jadi kalau pidato di kampungnya sana disuruh bahasa Inggris, bahasa Mandailing bisa. Salima min makrihim. Man arrafa lughata qaumin salima min makrihim, kata Sayyidina Umar. Siapa yang tahu bahasa suatu kaum itu selamat dari tipu dayanya. Ya. Kamu bahasa Mandarin pun tahu. Dimaki tahu. Jadi guru di Sutomo sana orang Cina-Cina. Biasanya kalau pertama-tama itu dimaki-maki pakai bahasa Cina itu. Kamu senyum aja. Ya. Baru ditanya sama ada yang orang Indonesia baru, kurang ajar itu bu, maki-maki ibu itu katanya kan gitu. Maki bahasa Cina ya. Saya bisa tapi lupa. Pokoknya urusan maki itu saya hafal dulu. Apalagi maki bahasa Arab itu saya hafal. Tapi kamu gak pernah maki bahasa Arab. Walaupun kamu pandai bahasa Arab diajari gurumu. Sebab gurumu gak pernah ngajari maki. Paling kaifa haluka katanya kan. Alhamdulillah katanya kan. Enggak ada di situ ya. Imak kau anjing kau babi kau. Buku mana yang ada itu? Carilah. Ya. Enggak ada itu ya. Pernah saya dimaki tahu sama orang Arab gara-gara entah saya ambilkan salah entah apa bilang kus ummak katanya kan. Lah muskada saya bilang gitu. Nggak boleh gitu saya bilang. Terus diem dia. Kus ummak itu kalau bahasa sini apa?
Kus ummak itu kesemak. Ya. Kus ummak itu ya kimak kau itu. Ya supaya tahu satu ini aja lah, nggak banyak-banyak, supaya kamu nggak maki. Ya. Kus ummak. Ya. Makanya ada orang naik haji bawa kesemak. Ditanya, "Mahadza?" Kesemak, ditangkap. Ditangkap sama polisi Arab tuh. Ditanya kok maki katanya. Ya haji katanya, ya haji. Mahadza? Kusumak katanya. Maki lagi katanya. Ditangkap. Ditangkap, panggil kepala rombongan, "Mana karomnya?" katanya kan. "Ya Syekh," katanya kan. "Ana asal hada, ma hada," saya bilang gitu. "Hada yaqul kalimat ghairu thayyib." Kesemak katanya kan. Ketawa ketua rombongannya. "Naam, hada ismul fakihah fi Indonesia kesemak," katanya. "Ada laisa fi lughatil arabiyyah," katanya kan. "Oh, taib katanya kan." Baru diem polisi Arab itu. Ditanya maki gitu. Ya, makanya man arafa lughata qaumin salima min makrihim, kata Sina Umar, siapa yang tahu bahasa kaum itu selamat dari tipu dayanya. Kamu di Mandeling sana, dia bilang misalnya ya, menjolo katanya kan. Oh, mau menjala dia gitu. Ya. Enggak tahu dia, rupanya suruh makan dulu. Ya. Saya tahu walaupun enggak semuanya. Apa yang wajib selain daripada iddah itu? Selalu tinggal di rumah di mana suaminya itu meninggal, atau di rumah di mana dia diceraikan sampai habis iddah. Boleh keluar siang hari karena ada hajat, untuk beli makanan atau sesuatu. Malam hari tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi sebentar lah kata saya. Tapi kalau di rumah yang bergandengan dengan rumahnya dan rumah seorang perempuan, tetangga perempuan, itu boleh keluar malam hari karena membicarakan sesuatu. Kayak rumah perumahan itu namanya kan bergandengan. Atau tidak perumahan tapi udah dekat kali. Nah, bergandengan. Tapi dengan syarat ya jangan tiap malam datang ke situ, atau jangan malam-malam hari. Dan di rumah itu tidak ada laki-laki yang gangguin. Kan perempuan itu bukan mau ganggu laki-laki, ya, nggak boleh. Sambil nyanyi pula itu, "Gangguin saya bang," katanya kan, gitu ya. "Kalau saya tidak malu," katanya kan, "saya yang mau mengganggu," katanya kan, gitu kan, ada nyanyian kayak gitu kan. Dengan syarat tidak ada orang yang mau cakap-cakap berluas-luas dengannya. Dan kemudian dia balik pulang ke rumahnya, nginap di rumahnya sendiri. Jadi tinggal di rumah saja, tidak keluar-keluar kecuali ada hajat. Nanti terangkan setelah lanjutannya. Kitab Fathul Mu'in ini memang kayak gitu nerangkannya, sepotong gitu. Kalau nggak dipahami secara komprehensif, 3 baris saja udah pening kepala. Apalah ini gitu ya. Iya Ustaz. Walaupun ada terjemahannya Ustaz ya. Terkenal sulit ya.
Jadi kita ini belum lagi. Jadi kalau si istri ditinggal mati suami, pertanyaan saya, kira-kira si suami yang meninggal tadi alam kubur tahu nggak kelakuan si istri? Wah, itu pula ya. Pada umumnya tidak tahu, kecuali yang meninggal itu orang yang khusus, ya, karena orang khusus itu tubuhnya pun nggak bisa tetap seperti aslinya itu. Dan kalau muridnya mau jumpa pun bisa jumpa dalam mimpi. Orang khusus. Misalnya kamu muridnya Sayyid Muhammad gitu, kepingin jumpa malam, entah apa yang kamu baca, datang. Madza ya walad gitu langsung. Agar barulah kamu cakap Arab gitu. Madza ya walad, boten nopo-nopo mbah. Kenapa katanya kan gitu. Ya. Nopo-nopo mbah. Karena orang Jawa kan kalau yang besar dibesarkan itu mbah. Kamu walaupun masih muda, ilmumu banyak, terus jadi kiai itu dipanggil mbah. Itu udah biasa. Jangan kamu menganggap saya masih muda ya, jangan gitu ya. Itu udah dituakan namanya. Beda mbah-mbah biasa gitu ya. Gitu Ustaz ya. Kalau orang-orang biasa enggak, maksudnya kalau Ustaz meninggal gitu, mau ditengok istrinya di rumah itu ngapain nanti gitu ya. Ya setelah habis iddah gitu ya. Apa tetangga Ustadz yang dulu suka sama dia datang gitu kan? Karena minta maaf dia ada juga cerita. Jadi istrinya sudah habis masa iddahnya, meninggal. Jadi nikah dia dengan dia. Jadi si istri tadi maaf kakak, waktu mereka di kamar itu ada foto si mantan suami yang meninggal tadi atau bekas suaminya lah yang meninggal. Kata suami yang baru itu, dia buang aja lah itu dia. Penting sampai gitu kita ya Allah. Ya iyalah. Jadi tengok, makanya Ustadz kalau bisa jangan meninggal muda. Kalau istrinya masih muda, kayak gitulah dibuang foto Ustadz. Dibuang, besok pun dipijak itu sama itu. Udah jangan ku tengok-tengok lagi katanya kayak gitu dia. Jadi makanya meninggal entah 70 gitu ya. Itu berdasarkan riwayat Sayyidina Ali dan dalam kitab tasawuf yang ada tauhidnya itu. Di situ diterangkan Sayyidina Ali itu punya kelebihan bisa cakap sama orang di kuburan. Kalau kamu bisa minta togel ya. Tapi yang di kuburan nggak cakap. Perasaanmu aja. Di kuburan jumpai sama kawannya yang meninggal masih muda. Misalnya umur 30-an gitulah. Siapa yang umur 30? Oh si Aulia ya. Berapa Aulia? Iya 34. Udah ini masih muda lah ini ya. Karena Nabi Isa itu umurnya waktu diangkat ke langit itu sekitar 30-an. Jadi surga itu juga kayak gitu nanti. Orang muda-mudanya segitu umurnya. Kalau yang muda-muda kecil gini kan nggak bertanggung jawab kan ya. Yang kayak gini ini udah misalnya berani menanggung nggak berani menjawab itu. Meninggal dia.
istrinya masih muda, sekitar 24-25 gitu ya. Sayyidina Ali bertanya, kawan, saya mau tanya kepada kamu, katanya. Apa memang kau ada pertanyaan duluan, katanya. Apa kamu mau nanya duluan? Yang di kuburan tuh jawab, iya saya mau tanya duluan lah Sayyidina Ali, katanya kan gitu. Pertanyaannya apa, katanya kan? Kabarnya istriku bagaimana? Oh itu pula pertanyaannya. Gimana ya, susah saya jawabnya. Nanti saya jawab yang sebenarnya kamu sedih. Gak apa-apa, sebenarnya aja, katanya. Istrimu sekarang sudah dinikahi orang. Yuh, itu kejadian. Ya, siapa? Dulu mantan pacarnya tahu itu namanya kamu, katanya. Namanya si Anu. Dong ngajar kali, Pak. Kira-kira gitulah ya. Ya. Apalagi model temperamennya kayak si Nanda gini, rasa di kuburan pun gerak-gerak itu. Saking marahnya itu ya. Rumahku, ya rumahmu ya ditempati dia, katanya. Istrimu sama suaminya itulah, katanya. Ya Allah, tiap hari, tiap malam saya kerja cari rezeki untuk beli rumah, sekarang ditinggali dia, katanya kan gitu. Anakku, katanya kan, anakmu dititipkan ke panti asuhan. Iya, katanya gitu. Aduh ya Allah, kayak gini pula hidupku ini, katanya kan gitu. Itulah saya tadi sebenarnya nggak mau jawab, tapi kamu nanya, saya jawab sebenarnya kan sedih karena ya sedih kali lah saya, katanya kan gitu ya. Jadi sekarang kabarmu bagaimana? Aku di kuburan ini tinggal mata lah sama rambut-rambut yang masih sisa, katanya kan. Yang lain ya tulang-tulang semua, ya yang besar-besar masih bisa lah, masih ada. Tapi yang lain udah nggak ada, udah hancur semua, katanya kan. Nasibku susah sekarang, katanya kan. Karena dulu saya banyak-banyak cari harta saja, tidak beribadah, katanya. Kemudian nggak lama udahlah kamu, saya doakan, kata Sayyidina Ali. Saya pulang ya, iyalah dia nangis dia. Ya. Dalam riwayat itu menunjukkan kehebatan Sayyidina Ali itu punya karomah seperti itu. Yang kedua, orang cari duit, kerja siang malam, lupa ibadah itu nanti kalau nanti kejadian kayak gitu, susah hidupnya di akhirat. Yang ketiga, itulah nasibnya, dia ditinggalkan istrinya yang masih muda, dia meninggal. Coba istrinya umur 63 gitu kan. Meninggal suaminya 69. Siapa yang mau 63? Siapa? Enggak ada ya. Mau dibuat apa ini ya? Kata si Mukhlis. Ya. Mau dibuat apa nih, katanya kan. Gitu. Tapi umurnya masih 24, 25 gitu. Maka kalau mau meninggal muda, tahan dulu, apalagi bulan-bulan ini kena Covid lagi kau. Ya. Nah itu diantaranya bahwa menunjukkan bahwa di kuburan itu orang itu nggak tahu apa yang terjadi di istrinya di rumah. Tapi orang yang khusus tahu. Tapi dia tidak cuma pindah alam saja. Dah. Ammar raja'iyatu. Adapun perempuan yang ditalak rajai. Ditalak 1,
atau talak 2. Wala takhruju illa biiznihi, maka tidak keluar perempuan itu kecuali dengan izinnya, izin suami. Illa li daruratin, kecuali darurat. Li'anna alaihi, karena wajib bagi suami, al-qiyamu, menanggung bijami'i mu'aniha, pada semua biayanya perempuan yang ditalak rojai. Kazaujati, seperti istri. Wa mithluha, dan seperti yang ditalak rajai itu bainun, iddahnya perempuan yang ditalak bain, hamilun, yang hamil. Titik. Tadi diterangkan kalau perempuan yang ditalak rajai itu sama, maksudnya selalu tinggal di rumah, mulazamatul maskan, tapi tidak keluar kecuali dengan izin. Kalau tadi kan keluar boleh, ya, izin suami yang mentalaknya itu, kecuali darurat gitu. Wanita yang ditalak rojai atau talak bain yang hamil, talak bain yang hamil itu wa musluha bainun hamilun, yang tidak nusus, yang taat gitu ya, tidak durhaka, wajib disediakan tempat tinggalnya. Yang menyediakannya ya suami itu yang mentalak. Memberi nafkah selama iddah, dan selalu berada di rumah itu, rumah tersebut, selama tidak ada hajat. Perempuan yang ditalak rajai oleh suaminya atau ditalak bain tapi hamil, apa yang menjadi hak perempuan itu? Wajib suami yang mentalak itu menyediakan tempat tinggal. Jadi apa sebelumnya nggak perlu disediakan? Ya sebelumnya ya iya, karena seperti istri itu ya disediakan tempat tinggal walaupun nyewa. Tidak mesti, di dalam kitab fikih itu tidak dikatakan bahwa istri harus dibelikan rumah gitu. Matilah itu ya. Kalau itulah tuntutannya, diikat semualah barangnya itu. Karena nunggu dibeli rumah itu kan lama. Orang ngumpulkan uang antaran saja lama, apalagi beli rumah gitu ya. Beda kalau keong, itu kemana-mana bawa rumah. Ya. Atau burung itu bisa buat rumah sendiri. Nah, rumah burung sama sangkar burung itu beda ya. Kalau sama si Hasan itu sama itu. Ada rumah burung jatuh, ada sangkar burung jatuh. Saya tengok-tengok nggak ada. Rumah burung itu, saya bilang. Iya Pak Kiai, bukan sangkar itu katanya kan. Ya. Disediakan rumah seperti istri, ya sandang, pangan, papan.
Papan itu artinya bukan papan kayak gitu ya. Ya tempat tinggal. Ya tempat tinggal itu tidak cukup tempat tinggal saja ya. Tempat tidur, kompor, apa lagi? Pakaian, lemari. Nggak punya lemari kau, dibungkus sarung semua. Iya Ustadz, bungkus sarung aja, nanti mau sepuring tinggal pergi gitu. Ini kewajiban suami. Istri boleh bantu. Istrinya yang punya duit, udah bang, nggak usah susah-susah. Nanti tambah botak bang, katakan. Ya. Kalau mengenai tempat tidur, karena yang niduri juga saya bantu. Kalau harganya 10, saya tambahi 500 katakan. Kok sedikit kali deh ya, kan udah ditambahi gitu. Kecuali saya tambahi 950 katanya kan. Oh iyalah, inilah calon istri yang solehah katanya kan gitu. Terus nyanyi-nyanyi dia di kamar mandi ya. Itu yang urusannya disebut kazaujah, itu urusan nafkah. Makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, makanannya ya, dan lauk pauk. Ya termasuk ya seminggu 2 kali daging gitu. Matilah dia. Bukan hidup mati tempe tahu. Ini yang punya istri supaya paham seperti itu ya. Beli ayam, kirim sama si Nanda ya, daging babi. Daging lembu ya, bukan daging babi ya. Ya termasuk perlengkapan di rumah semua. Ya bedak, masker. Ya. Kalau saya jarang pakai masker karena saya sudah pakai masker. Seringkali naik kereta itu, Pak pakai maskernya. Ya gitu. Ada di kantong tapi nggak saya pakai. Pak pakai maskernya, ini raja gabungan. Iya saya bilang gitu. Kalau ditangkap debat dulu lah. Saya pikir pakai masker pasti nggak mati, saya bilang gitu. Udahlah Pak, ikuti negara katanya kan. Negara aja nggak ngasih bantuan. Oh, udah Pak, gitu. Ya. Pokoknya yang dibutuhkan istri itu apa? Ya sedang lah ya. Jangan yang dibutuhkan istri apa? Mobil bang. Ya. Suaminya pun ngeledeki. Truk mau katanya. Iya bang, mobil truk itu mana tahu kalau mau ngaji katanya kan. Anak-anak itu dibawa satu truk itu. Ya. Kalau kamu cari istri yang bisa diajak guyonan ya. Jangan lengus, apa lengus itu? Suka marah, sedikit marah. Ya. Itu cepat tua ya. Bilang sedikit sini marah. Nangis nggak apa-apa, itu bawaan perempuan kayak gitu ya. Bawaan perempuan itu memang nangis ya.
Kalau nangis gampang apanya ya. Diajak makan keluar gitu nggak mungkin nangis kan. Mau makan di mana, Dek? Garuda apa Sederhana katanya kan. Garuda aja Bang, kata gitu. Gitu ya. Tengok dulu ya, Dik, dompetnya kata gitu. Kayaknya 2 orang nggak cukup, Dek, katanya kan. Adik aja lah di dalam, aku di luar katanya. Kalau kayak gitu nggak jadi lah Bang, katanya kan. Jadi sate Padang aja makan di situ. Jangan berat-berat ya. Yang minta itu yang masa minta mobil gitu ya. Bintang film tuh kayak gitu ya. Pacaran aja minta mobil. Makanya dia cepat mati dia. Ya. Cepat cerai gitu ya. Bintang film kan kawin cerai gitu ya. Dan itu memang trennya. Makanya sebenarnya dalam Islam itu kalau memang tidak masalah yang pokok, jangan cerai. Dan sampai mentalak istri kecuali masalah yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Tiba-tiba suaminya agak payah cari uang, dia jadi bandar gitu. Dek, jangan jadi bandar lah, Dek. Inilah masa depan kita ini, Mas, katanya. Ya. 1 malam aja 1 juta aku dapat, katanya. Ya. Nanti ketangkap, ya nggak bisa lah ketangkap, orang aku pakai jilbab kok, katanya kan. Itu ya. Pakai jilbab pelindungannya. Jilbab pun besar jibar, katanya kan. Nah kalau itu nggak, kalau kayak gitu, Dek, nggak sanggup lah aku, Dek, katanya kan. Maksudnya, kita pisah aja lah, barulah. Oh kalau gitu nggak usah lah Bang, saya bandar, make aja, katanya kan. Lebih parah lagi. Ya. Nah itu ya parah juga ya. Makanya ditengok-tengok ya kalau istri itu, jangan hanya pakai jilbab aja ya. Nggak usah cantik-cantik kali, yang penting solehah, sholatnya menghadap ke barat, assalamualaikum ke kanan ke kiri gitu. Ya. Cantik pun kalau memang durhaka sama kamu, itu apa? Karena dia punya modal. Janganlah pengaruh yang nggak bagus Pak Kiai, katanya. Ya. Cantik itu kalau udah marah, udah nunjuk kayak gini, mati kau dibuat. Ya. Ya. Tapi ada istri durhaka. Kalau modalnya cuma konto dong. Iya itu udah parah kali ya. Makanya jadi orang itu jangan hanya kayak gitu. Bermodal lah ya. Bermodal ya. Kalau yang kayak gitu saya dulu banyak tawaran jadi orang kaya atau jadi kiai besar. Semua dibiayai tapi saya nggak mau, takut kayak gitu. Ya. Modal kontrol tok, katanya gitu. Kata orang Jawa kayak gitu ya. Makanya berjuang ya, berjuang itu ada rintangan. Rintangannya badanmu capek sampai nggak ngaji segala macam lah. Ya.
Jadi disediakan tempat tinggal, memberi nafkah selama masa iddah, dan selalu tinggal di rumah kecuali ada hajat. Itu wanita yang ditalak rojai dan yang ditalak bain yang hamil. Adapun tidak hamil, jika ditalak bain tidak hamil, tidak masa hamil, suami wajib menyediakan tempat tinggal, itu saja, dan dia wajib selalu berada di tempat tinggalnya itu selama tidak ada hajat. Tidak yang memberi nafkah itu beda ya. Makanya yang wa misluha bainun itu tadi kazaujati, selama masa iddah itu tadi. Kalau iddah wafat, dia harus selalu ada di rumah, tapi suami tidak bisa menyediakan tempat tinggal dan tidak memberikan nafkah lagi, namanya udah meninggal. Ya. Suami tidak menyediakan tempat tinggal, cemana udah meninggal. Suami tidak memberi nafkah, cemana gerak aja nggak bisa, apalagi nge-grab. Gitu ya. Tapi istri dan anaknya itu sudah dapat bagian nanti warisan dari suami kalau ada hartanya. Kalau nggak ada, ya cemana? Selama nikah baru 4 bulan sekarang ini, penghasilan pun payah. Masuk Januari udah mulai agak enakan, meninggal dia. Belum ada lah warisannya. Untuk makan aja susah gitu. Ya nggak ada apa-apa, susah. Kalau memang ada warisannya, dia sudah dapat bagian warisan itu. Karena itu suami tidak menyediakan tempat tinggal. Jadi tidak berhak untuk minta tinggal tempat suami dan tidak minta nafkah. Makanya kadang-kadang istri itu berdoa gitu ya. Ya Allah, aku kalau meninggal aku dulu lah, jangan suamiku, katanya kan. Kalau nanti susah aku cari kerjaan, katanya kan. Kalau suamiku kan memang tugasnya kayak gitu, katanya kan. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang enggak. Ya Allah, biar mati aja suamiku, katanya kan. Gitu ya. Suami istrinya 2 gitu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Didoakan mati aja lah kau, katanya kalau begaduh. Ya. Karena suaminya ngadu sama saya. Saya tuh udah didoakan supaya cepat mati, Ustadz. Di hati saya memang Bapak nggak lama-lama ini sebenarnya. Ya. Tapi di hati. Yang saya tengok-tengok itu nggak sampai umur 60 dia udah meninggal itu. Dia umur 48 atau 49. Maka orang yang istrinya 2, 3 itu cepat mati itu. Istrinya 1 bukan berarti pasti lama. Perhatikan ya, kalau ada, tapi yang 1 ini agak lain ya. Yang namanya kembarannya kayak Ustadz Munik. Jadi ini ada kasus seorang istri mama karena suaminya ketahuan belum meninggal. Jadi ada istri yang pertama tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan barang suami. Itu durhaka tuh guys. Sakit parah nih. Marah. Ya itu namanya sudah durhaka lah. Kenapa nggak potong aja? Ya. Biasanya nggak kayak gitu.
biasanya cari dukun yang paten sampai masuk Talun Kenas Jalan Tikus sana, yang khusus untuk mematikan barang, spesial, ya. Diminta itu nanti sempaknya, sempak suaminya, ya. Kalau seandainya keliru sempaknya tetangga matilah tetangga itu. Harus autentik ini suaminya, ya. Terus dengan cara ritualnya itu ditaruh di pinggir sungai sampai dia itu hanyut. Nah, itu ya. Kamu lihat salah satu di antaranya yang mau digadui sama si Bustami itu, Ujang Bustami, tapi nggak jadi karena dia udah tua. Ritualnya kayak gitu, spesial untuk mematikan barang, ya, di daerah Bandung agak dalam. Di Medan pun ada itu, tapi saya nggak tahu tempatnya. Biasanya kayak gitu, Ustaz. Tetapi nanti yang pertama itu biasanya istri tua buat sama untuk istri muda, buat untuk istri tua, tetapi akhirnya dua-dua nggak hidup. Nah, udah nggak hidup itu biasanya nyari saya. Macam airot aja aku katanya. Ya. Jadi saya nanti ada rujukan yang memang pandai ngusu. Saya bagian doa saja, nanti saya kasih ini, saya kasih ini. Nanti kalau ngusuk sama bapak ini gitu. Sama bapak ini. Ya. Ada ya khusus bagian ngusuk. Itu cangkol ini kusuk. Wallahu a'lam kalau yang itu ya. Kurasa semuanya lah dikusuk. Kalau mau nanti saya tunjukkan rumahnya. Karena istrinya pernah berobat sama saya, yang tukang kusuk itu. Istrinya, ada laki-laki yang berobat sama dia, selesai diobati, ditampari sama istrinya. Wah, babak belur 3 hari. Ini main cewek aja kerjanya ini katanya kan. Jina kau katanya kan. Diem aja lah terus. Ini durhaka sama mamanya ini katakan. 3 itu ditunjukkan semua kesalahan besarnya. Nggak bisa cakap. Yang nampar ini rupanya dia baru kemasukan jin yang ahli sufi. Ya. Jin tarikat. Besuluk di situ. Ya. Ya. Bingung suaminya. Cemana tiap udah orang berobat dipukuli katanya. Babak belur dipukuli. Nah, cantik istrinya. Suaminya pun lumayan lah. Orang Bandung suaminya datang sama saya. Dia tahu dia di kasaf saya, kasaf setoni. Ya. Iya. Suaminya merokok. Keluar papa. Nggak hormat sama ulama. Terus keluar dia merokok. Buang rokoknya kalau mau kemari lagi. Buang rokoknya. Bukan dia nih Ustaz katanya kan gitu. Pak Kiai ini yang ngapain ini gitu ya. Yang jaga orangnya bentuknya kayak gini. Terus saya bilang, udah nggak usah cakap, tapi di hati saja. Nanti saya obati. Kamu masih baru, kamu masih ikut tarekat lah, kira-kira gitulah ya. Gurunya Pak Ucok pula itu. Ya. Ya. Terus dia tahu
Saya bilang malam nanti saya obati. Kalau seandainya masih belum sembuh kemari lagi. Terus saya bilang, dia bilang jangan matikan saya Pak Kiai ya, katanya kan gitu. Jangan matikan saya, katanya. Enggak, aku enggak matikan. Mungkin udah potongan saya ini memang tukang matikan ya. Tanyalah sama jin-jin ini kan, potongan saya ini tukang matikan. Karena nggak bisa menghidupkan. Bisanya cuma matikan. Karena yang lain kan bisa dihidupkan, dipulangkan. Ya, kayak gitu datang lagi dia. Saya nggak mau keluar, kumatikan, udah habis. Malam saya obati, dia nggak datang lagi. Yang berapa hari yang lalu saya ngobati daerah situ, saya tengok masih ada daerah situ dia. Supaya nggak malu saya nggak nampak, sama-sama jamaahnya saya di belakang. Jadi artinya kayak begitu Ustadz Munib ya. Makanya yang namanya sama Ustadz mirip itu termasuk umur panjang juga itu. Padahal itu lebih dari satu itu. Siapa namanya? Bukan. Haji Hanif. Haji Hanif Munib kan. Beda nasib aja itu. Namanya agak mirip Ustadz tapi beda nasib ya. Ya ada yang minta-minta tiap hari kerjaannya itu istrinya 2 itu. Orang Aceh. Tapi tidak semuanya Aceh kayak gitu. Nanti marah sih siapa ini ya. Si Kang Ojak nih. Ya. Jadi itu tidak bisa diapakan. Itu biqudratillah. Makanya suaminya itu pernah main tinju sama istrinya yang apa itu betul-betul tinju, udah mau bacok-bacokan. Bilang sama saya suaminya, istrinya juga kayak gitu. Guling-guling gitu udah. Ya. Karena saking marahnya itu. Ke rumah bingung saya, yang satu bilang ini, yang satu bilang ini gitu. Kata suaminya ini tapi sendiri-sendiri. Ini udah begini nih Ustadz, ini tukang tinju ini Ustadz. Aku udah pernah mau dipukul, dibacok semua sudah. Yang kata istrinya, keras sekali suamiku kayak gitu kan. Ini begini. Gimana ini mana mau didengarkan gitu kan. Akhirnya saya kasih air jaminannya pokoknya kalau ini ibu rukun saya bilang gitu. Saya nasihati. Memang pantas itu rumahnya aja sebesar masjid ini. Tingkat 3. Rumah istri mudanya sama. Ya. Mobilnya 4 entah 5, cantik-cantik. Cocok lah itu. Dia mau cari yang ketiga saya larang. Jangan dulu Pak, saya bilang gitu. Oh iya Pak Kiai katanya gitu. Kalau mau yang ketiga tadi saya carilah anak akhwat ini. Gimana tahu ada yang mau kan? Rumahnya besar itu 3. Pengalaman. Katanya mau cari yang hafid Al-Quran, dibikinkan rumah tahfidz Al-Quran, di sampingnya itu dibuat rumahnya istrinya itu. Tapi saya tengok-tengok anak akhwat nggak ada yang hafal